Ya, mohon maaf, barusan ada sedikit kesalahan teknis. Ya, kita lanjut lagi. Tadi sampai apa ya? Oh, sampai apa lupa saya. Jadi kita mulai lagi lah ya. Ya, oh sampai kelas 7 ya. Ya, karena kelas 7 masih MPLS, jadi Bu Yusi mengisi di kelas 7. Nah, kemudian untuk hari ini sebelumnya saya minta maaf karena materi yang akan saya sampaikan itu di flash disk. Terus flash disknya itu ketinggalan. Jadi hari ini saya akan mengadakan, seperti yang rame di YouTube itu Q&A. Nah, jadi eh, kalian boleh bertanya, kemudian saya akan menjawab, atau nanti saya akan bertanya dan kalian yang menjawab. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya tetap akan mengingatkan. Yang pertama, ya, walaupun kita tidak sekolah secara tatap muka, ya, tapi tetap kerapian kalian itu tetap dinilai, ya. Jadi silakan ikuti ketentuan yang sudah ada dalam pembelajaran virtual ini. Ya, yang pertama itu ketika pembelajaran virtual kalian harus mandi dulu, ya, mandi dulu, kemudian sarapan dulu. Intinya itu sama seperti kalian akan berangkat sekolah, Jadi kalian dalam keadaan yang rapi, ya, memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya hari Rabu Kamis berarti kalian memakai baju identitas, ya. Kemudian yang kedua, ya, Miss masih melihat banyak yang apa ini potongan rambutnya itu belum sesuai. Ayolah ya, yang belum, yang masih gondrong-gondrong itu kayak Muhammad Ridwan, ya itu masih gondrong rambutnya ya, belum sesuai dengan standar Espero, ya. Jadi jangan kalian kira dengan kita tidak tatap muka, kerapian kalian itu tidak dinilai oleh Bapak Ibu guru, ya. Kemudian yang kedua, seringkali Bapak Ibu dan Ibu guru ingatkan, jangan rebahan, ya. Jangan rebahan. Duduk, cari tempat yang nyaman untuk kalian, ya, tapi jangan di atas kasur, jangan sambil rebahan. Ya, itu tidak sopan. Bapak Ibu guru saja di sini duduk, ya. Masa kalian rebahan, ya. Itu tidak sopan. Sekali lagi, karena dari kemarin Miss itu lihat masih banyak yang kadang rebahan, ya, malah di atas kasur. Itu. Yang ketiga, ini etika ketika kalian menghubungi Bapak dan Ibu guru. Minggu kemarin Miss sudah sampaikan ketika kalian ingin menghubungi Bapak Ibu guru, apa personal atau japri itu silahkan, ya, gunakan salam dulu. Assalamualaikum atau selamat pagi, ya. Pakai salam dulu. Yang kedua, perkenalkan. Saya misalnya saya Farah dari kelas 8F. Seperti itu ya. Karena apa? Tidak semua Bapak Ibu guru kan menyimpan nomor kalian. Jadi Bapak Ibu guru tidak tahu ini nomor siapa, ini nomor siapa. Jadi kalian harus memperkenalkan diri dulu, ya. Pakai salam, terus perkenalkan diri. Jangan ujuk-ujuk langsung, misal, Pak, Pak saya mau tanya tugas ini. Nah, itu tidak sopan, ya. Itu sama sekali tidak sopan, ya. Ada yang namanya etika dalam
berkomunikasi via media sosial. Ya. Kemudian usahakan jangan di jam-jam yang sekiranya Bapak dan Ibu guru itu sudah istirahat. Masa kalian mau WA jam 9 malam? Nah, itu kan tidak sopan ya, karena ini masih banyak terjadi. Ya, oleh karena itu Mistika mengingatkan untuk etika kalian dalam berkomunikasi itu, ya. Latihan dari sekarang supaya apa? Supaya nanti kalian tidak kebiasaan. Ya, tidak kebiasaan. Oke, jangan lupa itu, ya. Tetap ya. Yang pertama tadi tentang kerapian. Oh, itu ya, kerapian. Terus etika dalam berkomunikasi. Terus Miss Kira, setiap mata pelajaran itu juga ada yang namanya kontrak pembelajaran ya, kontrak belajar dalam 1 semester. Nah, Bapak dan Ibu guru juga banyak yang apa ya? Banyak yang bilang gitu ya, untuk tidak rebahan itu. Itu sama sekali tidak sopan ya, jangan rebahan. Jangan rebahan. Itu. Terus jangan sampai dandan terus sih, siapa itu? Arisma, Arisma dandan terus ya, Mak. Ya, pokoknya dalam keadaan siap. Siap ketika sama seperti kalian siap di kelas untuk menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru. Ya. Tuh. Nah, untuk hari ini apa ya? Oh ya, kira-kira ada yang mau tanya ke Miss atau ingin curhat ke Miss nggak ini kira-kira hari ini? Tidak ada. Tidak ada yang mempunyai masalah dalam kegiatan pembelajaran kita selama 1 minggu ini yang menggunakan aplikasi Zoom ini. Apakah ada kesulitan atau banyak kendala yang kalian alami gitu? Ada nggak? Ada tidak? Ayo. Tidak ada? Tidak ada? Karena apa? Karena beberapa hari ini Miss amati untuk kelas 8 itu semakin hari semakin sedikit yang join atau yang mengikuti kelas virtual ini. Itu. Ya, jadi Miss ingin tahu apa sih yang menjadi kendala kalian gitu. Karena apa ya, dari total kelas 8 itu 260 nggak Bu Yusi? 260 itu paling hanya 190 atau bahkan 200, hanya 200 yang join. Berarti ada sekitar 60. Nah, 60 itu berarti sekitar 2 kelas yang tidak mengikuti. Ya, apakah ada kendala apa gitu? Kalian bisa menyampaikannya hari ini ke Miss. Adakah yang mau menyampaikannya? Tidak ada? Coba Miss mau tanya ke siapa ya? Siapa ya? Bu Yusi ke siapa Bu Yusi? Panji. Oke, ke Panji. Oke. Oke. Panji, speakernya nyalakan Ji. Ya, Miss. Ya, oke. Panji, selamat pagi Panji. Pagi, Miss. Sehat? Hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Panji? Kita kan sudah pembelajaran virtual ini kira 1 minggu ya, 1 minggu lebih ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan atau kendala dari Panji dalam belajar virtual ini? Kalau saya sih alhamdulillah enggak, tapi teman-temannya ini ada yang bilang katanya kendala kuota. Oke, kendala kuota. Kalau Wistanya ya, Ji, dalam sehari kita kan melakukan pembelajaran virtual itu 80 menit.
ya kan? 80 menit itu berarti 1 jam 20 menit. Itu apa ya, Bu? Itu dalam sehari itu kalau Miss boleh tahu kira-kira habis berapa Kalau ini saya gigaji? juga nggak tahu sih, Mas. Oh, Saya juga Panji nggak pakai tahu sih. WiFi? Iya, tapi ini Oh, temannya ada yang bilang ke saya oh temannya banyak ada yang kendala kuota. Iya. karena Panji itu ketua kelas ya, Ji? Ya Panji wis. ketua kelas? Oh iya, jadi banyak Iya, teman Miss. yang apa? Yang mengeluh ke Panji gitu ya kalau eh, kesulitan di kuota seperti itu. Iya, Miss. Oh iya, oke, terima kasih Panji. Iya, Miss. Terus saya mau tanya yang berdua, Riko, Anas Kurniawan, sama Jimmy. Aktifkan dulu speakernya. Miss. Oke, selamat pagi Riko dan Jimmy. Oke. Ya, kok kalian bisa berdua? Rumahnya deketan atau gimana? Iya, Miss. Oh, rumahnya Itu Miss apa deketan. namanya? Apa? Apa? Apa yuk? Apa yuk? Itu bukunya apa? Bukunya ada yang tidak lengkap, Miss. Iya, Miss. Apanya yang tidak lengkap? Bukunya. Buku Oh, buku paket. Buku paket. Iya, Miss. Ya, oke. Nah, tapi kalau Miss tanya punya HP semuanya? Punya, Miss. Punya, oke. Ada selama mengikuti pembelajaran virtual ini ada kendala apa kesulitan yang dialami nggak? Baik Riko ataupun Jimmy? Enggak, Miss. Udah. Itu cuman buku doang, Miss. Oke, berarti cuma buku ya, buku paket yang belum lengkap. Jadi kalian berdua seperti itu ya? Iya, Miss. Rumahnya di mana, Jimmy? Gumingsir, Miss. Sokanandi. Oh, Gumingsir. Ya, oke. Walaupun tidak lengkap, tetap semangat belajar ya untuk Riko dan Jimmy. Ya, Miss. Oke. Ya, mungkin banyak dari kalian yang merasa keberatan di kuota. Seperti itu ya. Tetapi Miss mau mengingatkan ya, gunakan kuota itu secara bijaksana. Ya, kita itu pembelajaran virtual paling hanya 1 jam 20 menit atau 80 menit. Ya, jadi setelah itu mungkin apa ya kalau tidak terlalu penting itu jangan gunakan kuota itu untuk apa ya buat main. Nah, kalian itu biasanya kalau kuota itu buat mainan, game online ya baik itu FF atau PUBG atau Mobile Legends. Nah, itu kalau kalian disambi itu pasti ya memang akan menyerot kuota banyak sekali. Tapi Miss ingin menyampaikan karena kita sedang sedang pembelajaran virtual ini kalian bisa membagi. Nah, kalau kalian gunakan kuota itu untuk pembelajaran pasti tidak akan terlalu berat. Tapi kalau kalian disambi juga untuk mainan, untuk stalking mungkin, nah itu memang akan mengeluarkan kuota yang banyak. Jadi kalian sudah bisa lah ya bagaimana menggunakan kuota secara bijak seperti itu ya. Dan yang kedua mungkin ya kan karena kalian tidak datang ke sekolah, otomatis uang saku kalian tidak tidak menggunakan uang saku gitulah ya. Kalian tidak ke sekolah, jadi uang sakunya itu bisa kalian tabung untuk membeli kuota seperti itu ya. Karena di pandemi saat ini memang semuanya serba terbatas. Jadi kalian memang harus bisa pintar-pintar untuk menggunakan kuota. Gitu ya.
Seperti itu. Terus, ini banyak ya yang videonya belum dinyalakan, coba dinyalakan. Arasti, Faril, Gading, Nadia, Moreno, Andika, Surya, Zeniar. Itu banyak sekali video yang belum dinyalakan. Ya. Itu tadi yang tentang kota. Ada yang lain nggak? Ada yang mau menyampaikan unek-uneknya nggak sih gitu? Ada nggak selama pembelajaran virtual maupun tugas-tugas struktur yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru? Kalian mengalami kesulitan atau tidak seperti itu? Tidak ada? Semua tugas dari Bapak Ibu guru berarti sudah kalian kerjakan ya? Ya, sudah kalian kerjakan ya? Nah, terus gini, Miss selalu mengingatkan ya, setelah pembelajaran virtual itu akan dilanjutkan dengan tugas kalian diberikan tugas struktur ya. Bukan berarti setelah pembelajaran virtual selesai sudah selesai, tidak, tapi masih ada tugas struktur yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu juga silakan kalian kerjakan dengan baik. Ya, tidak ada alasan misal saya nggak tahu tugasnya, saya tidak tahu apa. Itu tidak ada alasan seperti itu. Ya. Karena sudah terjadwal dengan baik. Sudah terjadwal, intinya sudah terjadwal. Jadi tidak ada yang bilang saya tidak tahu tugasnya, saya tidak tahu apanya gitu. Karena itu sudah terjadwal dengan jelas. Gitu ya. Nah, ini tidak ada yang mau menyampaikan sesuatu gitu unek-uneknya atau ingin cerita ke Miss, ada kendala apa selama pembelajaran virtual ini atau ya apa gitu, tidak ada? Tidak ada. Kalian berarti enjoy ya. Kalian berarti enjoy dengan mengikuti pembelajaran virtual ini. Iya? Iya, iya atau tidak? Oke. Kalau tidak ada, Miss selalu mengingatkan ya untuk kalian, walaupun kita dalam keadaan seperti ini, maksudnya dalam pandemi seperti ini yang semuanya serba terbatas, karena kalian pelajar ya, karena kalian pelajar jangan bosan-bosan untuk selalu belajar dan mengikuti semua pembelajaran dari sekolah. Bukan berarti kalian di rumah itu tidak belajar. Ya. Kalian harus tetap belajar. Karena apa? Karena tugas sebagai pelajar ya memang belajar. Ya, Miss yakin kalian pasti sudah ingin sekali masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman yang lain. Tetapi karena memang keadaannya masih seperti ini, jadi kita tahan dulu, kita sabar dulu sampai keadaan membaik seperti semula. Ya. Tetap belajar, tetap semangat, karena di sini Bapak dan Ibu guru juga selalu semangat untuk mengajar kalian, memberi ilmu kalian, walaupun semuanya serba terbatas sekali lagi. Tapi Bapak dan Ibu guru di sini mengupayakan untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Ya, ikuti semua pembelajaran yang ada. Perhatikan ketika Bapak dan Ibu guru memberikan materi, jangan ditinggal rebahan atau ditinggal ngobrol sendiri. Ya, itu. Nah, kasus yang kedua itu, ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan, banyak dari kalian yang malah nggak tahu kemana, hilang. Banyak yang juga jadi tiduran, rebahan itu. Dari kemarin Miss selalu mengamati yang namanya Coya. Coya hari ini ya gabung, tidak Coya?
Coya. Ya. Kalau Miss perhatikan, Coya itu dari kemarin, dari pertama kali kita melakukan pembelajaran virtual, itu dia tidak dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran. Ya, Coya. Kalau Coya mendengar Miss, ya, silahkan Coya. Silakan cari posisi yang nyaman, dan sopan juga, tidak di atas kasur. Ya, Coya. Keadaan siap seperti menerima pelajaran di sekolah. Ya, Coya. Kalau Coya pasti mendengar Miss. Ini. Jangan kira kalian tidak diamati oleh Bapak dan Ibu guru. Oke? Ya. Setelah ini bahasa Indonesia. Ya? Ya enggak? Setelah ini pelajaran ya bahasa Indonesia. Nah, setelah ini bahasa Indonesia, silahkan kalian siapkan mungkin buku tulis, buku catatan, dan buku paket. Ya, dan buku paket. Siapkan itu untuk mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan dan ikuti dengan baik. Ikuti dengan baik semua pembelajaran yang ada. Ya, jangan ditinggal entah kemana. Perhatikan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu guru sampaikan. Ya. Kemudian ini banyak sekali video yang belum dinyalakan. Miss tidak tahu itu alasannya apa. Tapi ketika kalian tidak mengaktifkan videonya, berarti otomatis kalian tidak bisa melihat apa yang Bapak dan Ibu guru sampaikan, share ya. Silakan itu yang videonya belum nyala, silakan dinyalakan. Karena setelah ini sudah ganti mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Sandy, jangan disambil mainan HP, Sen. Ya, Sandy, jangan mainan HP. Ya, Miss selalu mengingatkan, walaupun kalian hanya terlihat di layar monitor, tapi semua kegiatan kalian itu terlihat. Ya, jadi akan tetap kelihatan kalau kalian sedang mainan HP atau sedang tiduran di kasur atau di apa itu terlihat. Ya, terlihat. Oh, malah karo kakang dolanan. Sandy mainan. Oh ya. Nah, ini yang belum tahu. Kegiatan pembelajaran kita secara virtual ini itu nanti akan di-upload di YouTube. Ya, oleh karena itu silakan kalian harus tetap sopan. Karena apakah ketika kita di-upload di YouTube berarti siapapun bisa melihat, siapapun bisa mengaksesnya. Ya, ketika kalian terlihat sedang mainan HP sendiri, sedang rebah sendiri, nanti terlihat oleh siapapun ya, di manapun itu. Jadi silakan tetap sopan ya. Tetap jaga sopan santunnya. Ya. Dan yang hari ini tidak mengikuti bisa langsung melihat di YouTube Espero. Karena di situ semuanya dari jam pertama sampai kedua itu semua pembelajaran akan di-upload di YouTube. Jadi kalian jangan takut ketinggalan materi yang Bapak dan Ibu guru berikan, ya. Jadi kalian tetap bisa belajar. Misal yang tidak bisa join dengan Zoom, itu bisa langsung melihat di YouTube Espero untuk pembelajaran yang sudah diberikan. Begitu ya. Karena dari tadi tidak ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya. Dari tadi Misterius yang bertanya. Misterius yang bertanya. Karena waktunya juga hampir habis untuk. Oh ya, jangan lupa absen lagi. Karena tadi itu kan ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kalian silakan absen lagi di menu chat. Ya, yang berdua seperti Riko dan Jimmy itu juga silakan absen.
ya, di absen itu. Yang pokoknya yang bareng-bareng juga absen semuanya. Itu. Sebelum sebelum mengakhiri, Miss selalu mengingatkan ya, tetap semangat belajar, jangan lupa tugas-tugas dari ibu bapak dan ibu guru dikerjakan, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat, pokoknya tetap semangat. Miss akhiri untuk hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya bersama Pak Waldiman, Bu Siti, dan Bu Wahyu Kartika. Ya, Miss akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saya cintai. Ya. Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan dan dalam kondisi yang sehat semuanya. Ya, baik jasmani maupun rohani, ya. Jadi sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat, ya kue engko kue sing guyu-guyu dewek baik wis sing Riko dan Anas Kurniawan, ya kayak guyu-guyu. Sehat ya kok? Anas sehat? Ya, Riko sehat? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan kita selalu berdoa, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya akan membawa manfaat, ya, baik untuk kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita cintai, orang tua dan orang-orang yang ada di sekeliling kalian semuanya. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini seperti biasa saya dengan Bu Wahyu Kartika, dengan Pak Waldiman akan menyampaikan dan belajar bersama-sama masih berkaitan tentang teks berita, ya, berkaitan dengan materi pada minggu yang lalu. Sekali lagi, seperti tadi sudah disampaikan oleh Miss Tika, ya, jaga sopan santun, tingkah laku kalian, ya, meskipun kita saling berjauhan, tapi yang jelas saya dapat melihat dengan jelas apa yang kalian lakukan, dan juga diingat bahwa kegiatan ini nanti akan ya juga melalui YouTube yang barangkali ya, ada di antara teman-teman kalian yang tidak seberuntung kalian sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin sakit dan sebagainya, maka nanti bisa ya mengikutinya dengan melihat pada YouTube. Nah, anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur-unsur teks berita. Ya. Saya ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas terstruktur ya, maupun tugas mandiri, Bu Siti, Pak Waldiman, Bu Wahyu Kartika masih setia menunggu tugas-tugas kalian semuanya.
Ya, meskipun sebenarnya sudah dibatasi, terstruktur harusnya minggu yang lalu semuanya sudah bisa masuk, sudah bisa kami nilai. Kemudian untuk tugas mandirinya hari ini pun batas terakhir kalian harus sudah mengumpulkan tugas mandiri pada minggu yang lalu. Namun karena sesuatu hal mungkin ada yang sampai saat ini belum mengumpulkan, kami toleransi Bapak Ibu guru kamu untuk segera saja mengumpulkan. Ya, segera saja kamu mengerjakan dan ya dikirimkan ke Bapak Ibu guru kalian semuanya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang teks berita. Kalau pada minggu yang lalu kalian semuanya sudah belajar tentang unsur, ya, unsur-unsur yang ada pada berita atau teks berita. Nah, pada ini arep jajal takon pripun? Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih. Ya, coba ya. Kalian ingat-ingat lagi unsur-unsur apa saja sih yang ada pada berita itu. Coba iki sing ganteng dewek kesayangan Ibu Siti 7A dulu, Hamas Abu Ibrahim 8G. Aktifkan mikrofonnya Mas Hamas. Di Miki Hamas itu. Oh iya, coba diaktifkan Mas mikrofonnya. Ya, Mas Hamas sing ganteng dewek kesayangan Ibu Siti di 7A dulu. Coba apa unsur-unsur yang ada pada berita itu? Minggu yang lalu sudah dijelaskan Pak Waldiman loh. Orang krungu ya? Kamu tidak mendengar suara Bu Siti? Kayak patung ya, Mbak? Mas Hamas, mana ini? Oh ya sudahlah, gantilah. Febri Nur Rahmah. Febri, coba. Febriana Nur Rahmah. Unsur-unsur pada berita atau teks berita. Kemarin apa saja coba yang sudah disampaikan Pak Waldiman kemarin dengan singkatannya yang kita dengan cepat, kalau kita hafal singkatan itu mampu, ya akronim itu kita mampu mesti. Coba tadi Febriana Nur Rahmah. Lo malah hilang. Mana? Nanti Febriana hilang. Mariska. Ya, Mariska. Apa unsur-unsur berita Mariska? 8A, aktifkan. Adik Simba. Ya, adik Simba. A-nya apa? Simba. Ya, adik Simba. Betul apa? Sekali. Ya, adiknya A-nya apa? Apa? Terus? Siapa? I-nya di mana? K-nya? Ya, K-nya? Kapan? K-nya kapan? Ya. Terus S-nya? S-nya? Siapa? M-nya? Ya. M-nya? Mengapa? Banyak? Bagaimana? Ya, betul sekali. Bagaimana? Ya, betul. Jadi adik Simba itu A-nya A, apa? Kemudian D-nya di mana? K-nya kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Banyak bagaimana? Nah, untuk mencari unsur-unsur dalam berita itu, kita bisa melaluinya dengan kata tanya. Misalnya kita mau mencari apa sih yang diberitakan, kita buat kalimat pertanyaan, apa sih isi berita yang disampaikan. Nah, jawaban dari apa itu merupakan unsur apa. Kemudian di mana sih peristiwa itu terjadi? Kita gunakan kalimat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, jawaban dari kata di mana ini menjawab pertanyaan di mana peristiwa itu terjadi, tempat ya, menjawab tempat. Kapan itu untuk mengetahui waktu ya, kapan peristiwa itu terjadi, hari Kamis, Jumat Kliwon misalnya. Pukul sekian dan sebagainya ya. Kapan itu untuk menjawab pertanyaan tentang waktu, kapan peristiwa itu terjadi ya. Siapa ya,
Ini menjawab pertanyaan yang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa itu siapa saja. Kemudian mengapa, ya, yang menanyakan sebab, alasan peristiwa itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya tentang banjir, karena masyarakat kurang memperhatikan tentang kebersihan atau membuang sampah pada semua tempat, misalnya, ya. Kemudian bagaimana, ya, bagaimana ini bisa berisi tentang proses atau tentang mengapa itu bagaimana peristiwanya itu kok bisa terjadi, ya, proses terjadinya. Paham? Paham belum? Ya, mudah-mudahan ya paham. Nanti kita belajar lagi, ya. Kalau ini kamu belum paham, kamu bisa mengeksplor pembelajarannya nanti di rumah. Wong kamu sekarang sudah pakai HP, internet, ya, bisa mencari, bertanya pada Mbah Google atau siapapun, ya, tentang pendalaman materi tersebut. Ya, jadi adik Simba itu unsur-unsur yang ada pada berita. Nah, pada hari ini kita belajar tentang struktur, ya, struktur berita atau struktur teks berita. Dan juga nanti tentang sedikit mungkin kebahasaan kalau nyandak waktunya, ya. Kalau tidak ya kita alon-alon, sing penting kelakon. Kamu mudeng, ya. Abdi gale utama, mata kamu jangan menerawang membayangkan sesuatu sehingga tidak fokus. Kayak ngalamun, keton lho bocah ngalamun karo ora, ya. Terlihat di sini, matamu tidak bisa membohongi diriku. Ya. Sekarang kamu buka halaman 12, ya. Ya, halaman 12. Di buku paket halaman 12, 13, ya. Kamu perhatikan, kamu cermati, coba dicermati. Menemukan struktur dan kaidah berita, kaidah kebahasaan maksudnya, ya, di sini. Struktur berita, ya, kamu lihat, kamu cermati, ya. Aja karo ngantuk lah, anggap ditutupi kue Masya Audia Fatma. Ya, ngantuk ya, Mbak. Ya. Dah, siap? Perhatikan di situ, kuping kamu untuk mendengarkan, mata kamu untuk disambi membaca, sambil mendengarkan. Ya. Struktur berita. Perhatikan kembali teks-teks berita pada bagian sebelumnya ataupun teks berita lain. Nah, kamu juga bisa mencoba kembali melihat teks berita yang kemarin kamu analisis, yang kemarin menjadi tugas terstruktur, ya, mencari contoh teks berita. Ya, kamu juga bisa melihat contoh itu, ya, contoh teks berita itu. Yang telah kamu simak atau kamu baca dari sumber lain. Ya, ingat kemarin kamu sudah diberi tugas terstruktur untuk mencari teks berita, kemudian menganalisis unsur-unsurnya, apanya, siapa, dan sebagainya. Ya. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Ya, sekarang kamu masih ingat tugas kamu pada minggu yang lalu ketika mencari teks berita? Reza Aulia Rahman, coba Reza Bu, Reza Aulia Rahman, ya. Coba aktifkan, ya. Kemudian coba kamu lihat, ya, kemarin kamu mencari berita judulnya apa? Judulnya apa yang kemarin kamu kumpulkan atau kamu kirimkan tugas kamu? Ya? Penemuan puluhan kilogram emas di Klaten diduga peninggalan Mataram kuno. Ya, penemuan emas di Klaten, ya. Berarti apanya berita itu berbicara tentang apa? Ditemukannya puluhan emas. Ya, ditemukannya puluhan emas apa? Di mana? Klaten, Jawa Tengah. Klaten, ya, adik. Kapan? Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Ya, betul. Siapa yang menemukan atau siapa yang terlibat dalam kegiatan itu? Warga. Warga mana?
Warga Klaten. Warga Klaten. Terus mengapa bisa ditemukan? Alasannya apa di situ? Mengapa bisa sampai menemukan emas itu? Saat warga menggali tanah. Saat warga saat warga menggali tanah. Ya disebut saat ya. Mengapa? Nah, terus kalau bagaimananya? Bagaimana kok bisa sampai menemukan? Saat warga pergi ke kebun dan untuk menanam pohon. Ya, pinter. Ini siapa tadi ya? Lupa Bu Siti. Siapa tadi? Pinter ya. Semuanya saya kira bisa mengikuti ya apa yang disampaikan Reza tadi. Nah, dari beberapa unsur tadi, di sini kamu bisa melihat ya. Tadi si Reza sudah bisa menjawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana dan seterusnya. Kemudian diturunkan menjadi struktur berita atau susunan teks berita. Ya, susunan teks berita itu kamu lihat di halaman 14. Ya, di halaman 14. Buka semuanya di halaman 14, Bu. Piramidanya. Ya, sebentar ya. Sabar. Ya, ini struktur berita, kamu lihat di situ ya. Ada yang disebut dengan kepala berita. Ya, ini sama seperti apa yang ada di halaman 14 ya. Ada kepala berita sama seperti tubuh kamu, paling atas itu namanya kepala. Kemudian di tengah tubuh berita. Kalau kamu di akhir kaki, ini di akhir berita namanya ekor. Ya, seperti surat kan ada kepala surat dan seterusnya. Nah, ini berita, teks berita juga seperti itu. Jadi seperti ketika kamu mempelajari teks-teks dalam bentuk yang lain, itu pasti kita berbicara juga tentang strukturnya, susunannya. Kalau kita melihat susunan, kita lihat mulai dari yang paling atas, ada judul berita ya. Kalau di buku paket ini, kamu bisa melihat ada judul berita. Kemudian setelah judul yang biasanya ditulis di tengah-tengah, spasi di bawahnya kita akan melihat bagian berita yang disebut dengan kepala berita. Apa sih yang ada pada kepala berita itu? Di kepala berita itu adalah bagian di mana kamu bisa menemukan jawaban dari apa peristiwa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan siapa yang terlihat atau terlibat dalam peristiwa itu. Ini bisa kita lihat di bagian yang disebut dengan kepala berita. Jadi ketika kamu membaca informasi, bagian yang di dalamnya berisi tentang apa peristiwanya, siapa peristiwa yang terlibat, kemudian kapan, dan di mana, ini berarti kamu berada di bagian kepala berita. Dan ini tidak harus urut, mesti apa nih sing disit, siapa nih, kemudian tidak. Ya, ini bisa dibolak-balik, misalnya kapannya dulu. Pada hari Jumat, Kliwon, pukul 20.30 terjadi, ya, kemudian kapan berarti di situ kan waktunya. Terjadi peristiwa kecelakaan di depan SMP Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara misalnya. Dibalik misalnya di mananya yang di depan SMP Muhammadiyah Banjarnegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Ini tidak mesti apanya yang di depan. Nah, intinya di unsur-unsur itu ketika kamu bisa menjawab siapa, mengapa, siapa, kapan, di mana, apa, ini berarti yang disebut dengan kepala berita. Kemudian setelah kepala itu ada yang disebut dengan tubuh berita, awake. Nah, awake sih sing kaya ngapa? Wong berita ka ana awake barang. Nah, tubuh berita yang dimaksudkan di sini adalah bagian
yang di dalamnya memuat unsur mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi ini di tubuh berita. Seperti tadi Reza menyampaikan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Karena warga menggali dan seterusnya misalnya, ya. Nah, kemudian yang bagian akhir ekor li bagiane belakang sing biasane kepet ya. Nah, ekor inilah yang mana bagian ini juga kepet berarti ngalor ngidul. Nah, mungkin ini mengulang kembali ya di bagian kepala atau tubuh belah di situ ada bagian yang diulang lagi atau bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan kepala dan tubuh berita. Kepet kan orang genah ya, mungkin ngalor ngidul apa malah ngecenceng mengburi dan sebagainya ya. Kepet lo maksudnya gitu. Ekor itu namanya ya, orang genah. Nah, ini bagian ini yang pada struktur berita disebut dengan ekor ya, disebut dengan ekor ya. Tidak ada hubungannya, kadang-kadang hanya menyimpulkan saja. Misalnya tadi contoh berita tentang kecelakaan. Ya, kecelakaan terjadi di depan SMP Muhammadiyah jam berapa dan sebagainya karena ada kendaraan yang melaju dengan kencang, kemudian ada nyalip dan sebagainya, peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di akhir mungkin ya di dalam ekornya itu di situ ada kalimat yang tidak ada hubungannya sama sekali di atas, misalnya seperti ini. Ya, oleh karenanya pengendara itu harus selalu dan sebagainya, semacam kesimpulan harus hati-hati, harus punya naluri yang kuat mungkin untuk nyalip dan sebagainya. Jadi orang nana berkaitan dengan yang di atas. Itu struktur berita. Nah, sampai di sini mungkin bisa ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang belum jelas, mungkin di bagian tubuhnya apa di bagian ekornya sing mau ngepet-ngepet, apa di bagian kepalanya. Coba yang mau bertanya. Coba, mungkin ada yang belum jelas, mau menanyakan. Abel, Thomas? Pemandan mudeng apa orang mudeng, apa mudeng banget, apa mubeng-mubeng? Oh, mudeng. Paham ya? Tidak ada pertanyaan. Coba siapa yang mungkin ingin bertanya? Aktifkan mikrofonnya. Atau angkat tangan, melambaikan tangan. Jangan melambaikan kaki, ya, melambaikan tangan kamu. Kakinya biar di bawah saja. Tidak usah diangkat kakinya. Ya. Natalia, kenapa kamu tidak pakai seragam, anakku? Natalia, seragamnya di mana? Itu Bu, telat Bu. Oh, telat mengikuti. Lah tadi kan sudah ada BK, BK-nya ketelat. Iya Bu, telat. Jadi Oh, belum ya. sempat pakai seragam. Ya, lain kali itu Maaf ya. ya, Bu. Ya, lain kali itu. Iya. Oh, ya. Coba siapa yang mau tanya? Kalau di sini malu bertanya, bukan sesat di jalan, lewatlah WA, ya. Kalau di sini bukan lah mola nyong takonku sindirani wong goblok, ya. Mau ya, mau takon ya. Lah nyong mau takon lah. Mau nyong kan dirani mudengan, ya. Ya, tanyanya di Japri boleh ya? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Iki biasanya sing cok takonan kae mbiyen Febriana lho. Febriana Nurrahmah ini lho. Sekarang sudah tidak ya? Apa Maulana Zaki? Ada pertanyaan?
Nggak ada? Tidak? Kalau nggak ada kayak gini. Kalau angkat tangan kan berarti tanya. Udah ya? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ya. Lanjut Ki, Pak, kebahasan sedikit. Kebahasan. Ora maksudnya ya Ki sedikit bae. Ya wis, ya. Ya ganti Pak Wal. Mas Bu. Ya, ini. Ya, saya lanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Anak-anak bisa mendengar enggak ini? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo anak-anak? Kita lanjut. Kamu buka. Berikutnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Halaman 15. Dibuka bukunya. Halaman berikutnya. Udah? Udah ya? Iya. Kamu lihat, di sini ada tampilan PowerPoint mengenai kaidah kebahasaan. Ya, nomor 1, yaitu bahasa baku atau bahasa standar. Kamu lihat di situ. Ya, kalau di sini, ya, dalam uraian penggunaan bahasa bersifat standar atau baku itu untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan atau yang lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi di dalam berita itu bahasa harus standar, yang baik maksudnya. Tapi kalau kamu lihat nanti di teks itu tidak harus atau banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpang dari apa yang ditulis oleh para wartawan. Ya, jadi tidak memperhatikan bahasa yang harus ditulis, harus menggunakan bahasa yang standar karena agar mudah dipahami oleh umum. Maka kalau kamu menulis berita harus menggunakan bahasa-bahasa yang standar, bahasa yang tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, ya, atau dialek atau dialek Banyumas, ya, dialek Jakarta itu sering mempengaruhi, maka akan mempersulit orang yang membaca kalau itu dibaca secara umum karena ini Qurannya nasional. Ya biasanya kamu kadang-kadang juga menggunakan tuh bahasa-bahasa Jakarta itu ya, ya macem, in itu ya, ambilin. Nah itu tidak baku, ya bilangin, ngapain. Nah itu bahasa apa yang tidak baik, tidak boleh digunakan dalam berita. Apalagi di dalam forum resmi di sekolah, di kelas itu tidak boleh. Kalau untuk pergaulan ya itu untuk boleh. Ini namanya bahasa standar, paham ya? Bahasa standar harus digunakan dalam penulisan berita. Yang kedua, kalimat langsung. Mengapa berita itu ada kalimat langsung atau menggunakan kalimat langsung? Biasanya di situ adalah digunakan karena, perhatikan karena, perhatikan telinguk, ya, kalimat langsung itu digunakan untuk dialog langsung atau petikan langsung dalam berita itu ya. Bupati Banjarnegara, nah itu langsung ya berbicara, ya berbicara langsung pada masyarakat itu ditulis dalam kutipan langsung, namanya kalimat langsung, paham ya? Dilihat nanti di dalam teks berita setelah kamu mencari nanti ada teks langsung karena itu sering digunakan untuk dialog langsung kepada orang lain. Yang kedua, yang berikutnya adalah konjungsi bahwa. Konjungsi itu kata sambung. Kata sambung bahwa itu digunakan dalam kalimat yang tidak langsung. Yang atas kalimat langsung, yang bawah kalimat tidak langsung. Itu biasanya dialog kutipan. Bupati Banjarnegara mengatakan bahwa, nah kan ada kata bahwa, mengatakan bahwa ya COVID di Banjarnegara sudah
berbahaya atau masih masih berkembang, masih menular, itu mengatakan bahwa itu jadi kutipan. Dia yang menulis orang lain tapi ngutip seseorang, itu namanya kalimat yang tidak langsung yang menggunakan kata bahwa, sering digunakan juga dalam teks berita. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau mental. Mental itu kaitannya dengan otak atau pikiran. Ya di situ dalam contoh kamu lihat juga dalam halaman 16 itu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Halaman 16 itu. Kata yang dimaksud misalnya itu memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan seterusnya. Yang kaitannya dengan kognitif ini atau pikiran. Memperkirakan, menganalogi, ya, membayangkan, dan seterusnya. Itu nanti dilihat itu banyak dalam kalimat-kalimat di dalam berita. Itu kamu nanti analisa akan menemukan. Di situ akan disebut dengan kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, namanya kata kerja mental. Kemudian juga dalam kaidah kebahasaannya itu menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, dalam berita keterangan waktu dan tempat adalah berkaitan dengan adiksi Mbak, yaitu apa dan apa? Ya, di-nya, di mana dan kapan. Di berita ada itulah, ini hubungannya dengan keterangan waktu karena berita harus menyangkut waktu, kapan terjadi dan di mana terjadinya. Kemudian yang terakhir, konjungsi temporal atau kronologis atau urutan waktu. Itu yang terakhir itu di halaman 17 itu. Itu menunjukkan juga peristiwa dalam berita harus kronologis, urut sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi berita itu tidak boleh meloncat-loncat peristiwanya atau dijelaskan, ditulis secara urut atau kronologi. Jadi nanti kalau kamu sampai ke penulisan berita harus menggunakan apa? Urutan waktu atau kronologis atau sistematis atau peristiwanya itu urut. Paham ya Nuar? Jengguyang-guyu tok. Ya, ini ada 6 kaidah kebahasaan. Mohon dibaca dan dipahami. Nanti kita akan tanya tentang analisis kamu dalam teks berita yang akan dicari dalam tugas mandiri. Ini akan saya tanyakan. Inilah 6 kaidah kebahasaan dalam berita. Mohon dipahami, dibaca lagi. Nanti bisa tanya lewat WA. Ya, kalau malu di sini bertanya dan di sini waktunya terbatas. Maka dari itu, sekarang karena waktunya tinggal 5 menit, kita membuat pertanyaan untuk tugas terstruktur kalian. Coba ini tugas terstrukturnya. Kamu lihat nih. Nanti ditulis ya. Disiapkan tulisannya, tugas terstrukturnya ini. Di yang penting saja ya. Ya. Nanti disatukan dalam tugas yang kemarin. Ya. Disatukan di bundle. Coba perhatikan itu tugas strukturnya. Perhatikan berita yang telah kamu temukan kemarin. Sudah menemukan berita kan? Kemudian kamu mencari bagian-bagian strukturnya. Yaitu bagian kepala atau lead, kemudian tubuh berita dan ekor berita. Nanti yang berita pokok itu ya kamu cari. Lihat halaman tugasnya itu. Ya. Halaman 15. Itu nanti ditulis dalam 15 sudah belum? Coba dilihat itu dalam tabel. Judul berita apa dan strukturnya di situ sudah ada kepala, tubuh, ekor. Nah, nanti ditulis
paragraf keberapa atau ditulis kalimatnya boleh. Tapi jangan terlalu banyak paragrafnya nanti. Paragrafnya kepala berita itu paragraf keberapa, tubuh paragraf keberapa. Kalau mau dijelaskan ya nanti bisa dijelaskan ditulis kalimatnya. Karena di kepala berita itu ada 4 unsur. Ya. Ya, di paragraf isinya tentang apa itu nanti akan dijelaskan pada isinya tentang apa atau paparannya tentang apa. Misalnya kepala berita alinea 1, paragraf 1. Ya, paragraf 1. Nah, isinya tentang apa? Nah, biasanya ada 4 unsur. Dari apa, siapa, di mana, kapan. Di sini pada paparan isinya itu yang ditulis nanti. Kemudian di tubuh berita biasanya terdapat 2 unsur, yaitu mengapa dan bagaimana. Yang dalam tubuh itu nanti. Mungkin paragrafnya masih ke 1, tapi isinya tentang apa? Isinya tentang alasan peristiwa terjadi dan proses peristiwa terjadinya. Kamu tulis kalimatnya. Paham enggak? Yang terakhir ekor. Ekor itu bisa paragraf berikutnya. Paragraf ya yang mengulang-ulang, misalnya paragraf 3, 4, 5, 6 atau paragraf sebutkan 2 paragraf saja atau paragraf yang tidak penting yang mengulang-ulang. Paham apa enggak? Sudah ditulis? Ya, silakan ditulis. Sudah menulis semua belum? Damina, Damia, jangan ngantuk. Dah? Ya, jontak antuk tok. Kuwi Maulana kuwi, tulis. Maulayaki. Udah semuanya. Sekarang tugas mandirinya. Enggak, Bu. Tugas mandirinya kalau sudah bawah. Nah, ini tugas mandirinya. Ditulis. Kalau nanti tidak atau kurang nanti saya kirim. Ya difoto dulu. Kalau nggak difoto yang bawa HP. Difoto ya. Ya, carilah tag berita yang terbaru. Jangan seperti kemarin. Beritanya banyak yang tahun 18, tahun 19. Nah, yang terbaru beritanya. Nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti dianalisis ya unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaannya. Dari kebakuan bahasa dari sampai terakhir. Kamu lihat halaman 18. Cara mengerjakan halaman 18 itu. Difla ora tengah telengok bukune ndi sing nggo nggarap. Dilihat buku nih. Halaman 18. Kolom yang untuk mengerjakan. Paham? Fajrul? Fajrul Mukarram. Udah jelas belum itu? Ya. Yang untuk mengerjakan itu halaman 18 kolomnya itu. Tapi tag beritanya nanti dicari dulu, difoto, dibendel. Jangan tugas kemarin. Ini beritanya harus terbaru ya. Paham apa enggak? Ya, itu nanti untuk dikerjakan yang mandiri. Ya. Dan semuanya harus mengerjakan. Termasuk teman-temanmu yang sekarang tidak ikut atau tidak on. Diberitahu, tolong dikirimkan lewat grup. Yang tugas mandiri itu lewat grup biar urut. Ya. Ya silakan nanti lewat grup. Semuanya ini kan analisis dari tugas yang beritanya harus dicari. Jadi tidak harus sama, tidak mungkin bisa sama, nanti saya cek. Tag beritanya harus berbeda. Harus ini dari koran atau majalah, tidak mendengarkan karena ada kebahasaan, analisis kebahasaan. Ya, kalau yang tadi struktur bisa menggunakan tag berita kemarin yang sudah dikerjakan. Nanti
tulis dalam kolom-kolom itu di halaman tadi. Di halaman 15. Kemudian yang analisis kaidah bahasannya adalah halaman 18. Sudah ya? Coba. Menegaskan kembali tentang tugas mandiri ataupun tugas terstruktur. Di samping kamu ya melalui WA atau Japri, kamu usahakan punya buku tugas khusus bahasa Indonesia. Punya tugas khusus bahasa Indonesia. Jadi kalau yang pertama tugas strukturnya kamu diminta mencari berita, bisa lewat majalah, koran dan sebagainya, digunting. Ya, beritanya digunting. Kalau kamu menemukannya lewat koran atau majalah, digunting, tempelkan di buku tugas. Bawahnya kamu cari unsur-unsurnya itu tadi dijawab. Yang tugas mandiri. Jadi di samping kamu sudah mengirim melalui WA ataupun melalui Japri Bapak Ibu Guru, kamu tetap punya dokumennya, yaitu melalui buku tugas kamu masing-masing. Minta dibelikan satu buku kosong khusus untuk tugas. Ya, yang pertama dulu mencari unsur. Kamu kalau itu kamu carinya melalui koran, digunting, tempel bawahnya jawabannya. Kemudian kalau kamu melalui internet nyarinya, tulis. Ya, ditulis kamu atau mungkin kamu bisa di-copy, ngeprint, tetap ditempel. Jadi ada bukti di situ. Ya. Kemudian untuk tugas terstruktur yang kedua ini tadi, tugasnya adalah kepala itu ya, kepala, tubuh dan sebagainya. Itu kamu bisa bawahnya lagi ya. Struktur berita dari berita yang kemarin itu. Kamu kan kalau kamu seperti tadi Bu Siti, kamu tempel, kamu punya itu ya, ditempel sehingga kamu di struktur itu nanti tinggal melihat kembali. Nah, kemudian yang terakhir tugas mandiri yang sekarang itu tadi sudah disampaikan Pak Waldiman, kamu cari lagi, tidak usah yang panjang-panjang, hanya untuk melihat dari sisi kebahasaannya, kamu gunting lagi, tempel di tugas Firkat. Jangan lupa setiap tugas di situ beri tanggal. Kapan ya tugas itu diberikan, kapan dikerjakan. Hari, tanggal. Misalnya hari, tanggal kemarin, tanggal berapa itu tugasnya apa, dan seterusnya. Paham ya? Itu yang, ya, itu yang bisa hari ini kami sampaikan, Bapak Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Tetap selalu menjaga kesehatan kalian, makan makanan yang